dan saat ini kita masuki segmen Metropolis Payung Mudik. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, arus mudik di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mulai alami peningkatan hingga di kisaran 12.000 penumpang yang keluar masuk melalui Bandara SMP 2 yang juga menjadi puncak Lebaran. Halo pemirsa Pol TV, kali ini Putri Rahmawati bersama juru kamera Lutfi sedang berada di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang untuk mengetahui bagaimana informasi mudik Lebaran di jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Untuk informasi lebih lanjut, kita akan mendapatkan informasi langsung dari General Manager Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Kota Palembang. Bagaimana liputannya? Tetap bersama kami. Baik pemirsa Pol TV, kali ini kita sudah berada bersama dengan General Manager Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Bapak Iwan Winaya. Baik Bapak, bagaimana suasana Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah pada saat ini Bapak? Hari ini sudah mulai melandai ketika dibandingkan hari kemarin. Hari kemarin, hari Jumat, tanggal 28 Maret 2025 adalah merupakan arus puncak mudik di Bandara SMP 2 Palembang. Kami mencatat dari data angkutan udara sebanyak 12.378 penumpang yang terbang maupun yang berangkat dari Bandara SMP Palembang dan sebanyak kurang lebih 76 aircraft movement take off maupun landing dari Bandara SMP 2 Palembang. Namun hari ini masih tetap kelihatan ramai ya, karena kita mencatat juga bahwa hari ini ada 74 penerbangan. Kalau dibandingkan dengan hari kemarin, selisih tinggal 2 penerbangan saja. Tinggal kita nanti melihat apakah penumpangnya bisa mencapai di atas 12.378 penumpang. Berarti masih ada kemungkinan jika di atas angka 12.000, maka kemungkinan perpuncakan arus mudiknya berpindah ya Bapak harinya? Betul. Jadi sekarang yang merupakan arus puncaknya terjadi di hari Jumat, yaitu sebanyak 12.378 penumpang. Hari ini kita menunggu sampai nanti akhir penerbangan. Prediksi kami sementara adalah masih di bawah di 12.378 penumpang. Baik, untuk rutenya sendiri itu dari mana Bapak yang paling banyak pada saat arus mudik pada tahun ini? Ya, untuk top destinasi, yang pertama adalah Soekarno-Hatta, CGK, yang kedua adalah Halim Perdana Kusuma, dan yang ketiga adalah Batam. Itulah 3 top destinasi yang saat ini baik yang berangkat maupun yang datang itu dari 3 destinasi tersebut. Apa yang membedakan mudik Lebaran tahun ini dengan tahun kemarin, Bapak? Baik, yang pertama tentunya tantangannya ya. Yang pertama adalah keadaan cuaca. Alhamdulillah cuaca di tahun 2025 ini sangat mendukung. Tidak seperti curah hujan yang mungkin terjadi tahun 2024. Yang kedua, diskresi dari pemerintah yaitu penurunan tarif pesawat di rentangnya 10 sampai dengan 15%. Ini juga bisa memberikan daya tarik buat masyarakat yang tadinya mudik menggunakan transportasi udara. Baik, untuk persiapan mudik pada tahun ini bagaimana Bapak? Tergantung dengan persiapan personilnya untuk pengamanan atau juga untuk kesehatan yang diperlukan pada saat mudik Lebaran ini bagaimana Bapak? Baik, yang pertama kegiatan angkutan Lebaran ini sudah kita mulai 2 sampai dengan 3 bulan yang lalu kita persiapkan. Kita melakukan safety awareness, kemudian security awareness, kemudian ada kegiatan lain yang memastikan bahwa semua fasiliti termasuk SDM dan prosedur bisa kita lakukan dengan baik ketika kita melakukan proses angkutan Lebaran ini. Dan yang kedua, kita dilakukan pengawasan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan, kemudian dari DKPPU yang selalu memastikan kondisi kesiapan baik dari sisi terminal, airport maupun dari sisi niaga berjadwal, yaitu dari teman-teman maskapai. Kita lakukan ramcek ya, ramcek terhadap kendaraan-kendaraan yang ada di ground handling, yang ada di udara. Kemudian kita melakukan juga ramcek terhadap semua fasilitas yang ada, dan termasuk dari Kementerian Perhubungan melakukan ramcek juga terhadap pesawat yang beroperasi di Bandara SMP 2 Palembang. Dan saat ini kami didukung penuh dari sisi keamanan dari Komandan Lanut Sri Mulai Lambang beserta jajarannya, kemudian dari Polsek Sukarame yang terus memastikan keamanan dan kenyamanan yang ada di Bandara SMP 2 Palembang. Kita secara random check juga dilakukan untuk memastikan semua mobil yang akan masuk di airport ini dalam kondisi tidak membawa sesuatu yang membahayakan keamanan penerbangan. Selanjutnya teman-teman dari Lanut juga melakukan walking patrol secara rutin dan menggunakan senjata laras panjang. Ini menunjukkan bahwa kita sangat serius sekali terhadap keamanan penerbangan ini, sehingga kepada mereka yang ingin berbuat melanggar hukum, melakukan tindakan hukum yang ada di airport, pasti akan berpikir
2 sampai 3 kali karena tentunya kita disupport oleh jajaran Lanut Kriminal Penerbangan beserta Polsek Sukarlami. Kemudian dari sisi keselamatan kita juga pastikan delay manajemen kita lakukan dengan baik, tidak memaksakan proses penerbangan ketika visibility sangat terganggu, sehingga keselamatan operasional penerbangan menjadi yang nomor satu untuk memberikan kenyamanan dari seluruh pengguna jasa bandara yang ada di seluruh Palembang. Baik, terakhir Bapak, himbauan untuk seluruh pemirsa PAL TV yang ada di rumah maupun yang ingin menggunakan moda transportasi udara, bagaimana himbauannya kepada para pemirsa PAL TV? Bapak silakan. Baik, yang pertama adalah sebelum melakukan arus mudik maupun balik, pastikan punya tiket pulang pergi. Karena ketika hanya punya tiket satu kali jalan, nantinya kita akan kesulitan untuk mendapatkan tiket yang selanjutnya. Kita tahu bahwa semua saat ini seluruh masyarakat mobilitasnya cukup tinggi dalam rangka angkutan lebaran tahun 2025. Yang kedua, jaga kesehatan, banyak istirahat, kemudian bawa obat-obatan yang sering digunakan. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah membawa barang sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebih, dan jangan bawa barang dalam kategori prohibited item maupun DG, dangerous good, yang tentunya akan membuat proses verifikasi menjadi cukup lama. Kemudian yang keempat adalah pastikan membawa kartu identitas diri untuk percepat proses verifikasi ketika kita melakukan proses penerbangan. Yang terakhir adalah 3 jam, 2 jam harus datang ke airport ya, supaya tidak terburu-buru, tergopoh-gopoh, sambil menikmati suasana airport yang sudah mengangkat kearifan lokal khususnya. Banyak sekali yang bisa dinikmati oleh pengguna jasa bandara. Baik, terima kasih Pak Iwan atas himbauannya pada seluruh pemirsa PAL TV. Dan itu tadi liputan reportase arus mudik 2025 dari Juru Kamera Lutfi dan Putri. Terima kasih.